Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video tentang sharing dan info yang bisa saya berikan kepada teman-teman, rekan-rekan PMI atau siapapun yang ingin balik ke Indonesia. Bicara tentang email, banyak yang bertanya di kolom komentar di video-video saya sebelumnya. Bagaimana register, bagaimana apa dan bagaimana gitu. Jadi to the point aja, saya ingin kasih tahu bahwa info yang saya ketahui tentang registrasi email, yaitu kita mesti mengetahui handphone apa saja yang nggak perlu diregistrasi emailnya ketika kita datang ke Indonesia. Handphone apa saja yang nggak perlu diregistrasi, yaitu handphone yang termasuk dibeli di Indonesia. Jadi ketika kita sudah membeli handphone tersebut dibeli di Indonesia dan menggunakan nomor Indonesia serta kita registrasi, itu sudah otomatis terdaftar emailnya dan dapat digunakan di Indonesia setelah teman-teman kembali ke Indonesia. Yang kedua adalah handphone yang dibeli di luar negeri tetapi digunakan sebelum bulan April tahun 2020 dipakai di Indonesia. Dan artinya itu adalah di mana masa sebelum itu adanya pemutihan. Jadi handphone-handphone yang di luar negeri dibeli dan dipakai di Indonesia pada sebelum April 2020 itu otomatis terdaftar di Kemenperin. Nah, yang ketiga adalah handphone yang digunakan sementara di Indonesia. Artinya ketika kita datang ke Indonesia, kita hanya menggunakan secara sementara. Nah, kalian bisa menggunakan kartu Indonesia tetapi hanya sementara dalam jangka waktu tertentu. Nah, handphone yang tidak terdaftar email, jangan khawatir. Jika kalian tidak bisa menggunakan kartunya, kalian tetap bisa menggunakan handphone kalian dengan jaringan Wi-Fi atau wireless fidelity. Jaringan Wi-Fi tersebut bisa didapat di tempat-tempat yang memberikan Wi-Fi seperti di airport dan beberapa tempat ataupun office, kantor ataupun layanan-layanan Wi-Fi lainnya yang bisa digunakan. Wi-Fi rumah bisa digunakan. Jadi kalau kalian hanya untuk menggunakan di beberapa tempat saja handphonenya, jadi nggak perlu didaftarin email seperti itu. Jadi ada 3 kategori handphone yang nggak perlu didaftarin di email. Nah, gimana kalau handphone kita yang mau dipakai lama di Indonesia dan digunakan? Jika kalian membeli di luar negeri, kalian mesti mendaftarkan ke Dirjen Bea Cukai menggunakan aplikasi Bea Cukai di aplikasi Android-nya dan mendapatkan QR code. Kalian daftar nama kalian, paspor kalian, penerbangan kalian, tanggal berapa datang, dan list device atau list alat handphone apa, mereknya, RAM-nya, spesifikasinya, terus penyimpanannya, storage-nya, dan kisaran harga. Kalian juga bisa mendaftarkan melalui Google, melalui website, registrasi email. Nah, ada linknya saya tulis di deskripsi untuk link pendaftaran email melalui website. Ini bisa kalian lakukan sebelum datang ke negara Indonesia. Jadi lebih mudah, kalian sudah mendapatkan QR code yang akan nanti di-scan di tempat Bea Cukai bandara. Nah, kalau enggak, kalian juga bisa mendaftarkan di website, di Google Chrome, di link yang saya ketahui. Apa saja yang didaftarkan? Menggunakan nama, terus paspor, nomor paspor, dan juga data detail-detail kalian penerbangan yang ada di boarding pass, dan juga nama alat. Jadi hanya bisa mendaftarkan maksimal 2 handphone di sana gitu. Di sana 2 handphone, dari segi nama handphonenya, mereknya, RAM-nya, kapasitas penyimpanan, serta nomor emailnya ditulis di sana. Kisaran harga. Nah, kisaran harga gimana cara ngisinya? Kisaran harga itu dilihat dari harga penjualan di Indonesia. Jika kalian membeli Samsung, handphone Redmi atau Xiaomi atau Pocophone ataupun iPhone, kalian melihat kisaran harga di Indonesia. Lalu cantumkan di sana. Karena memang di Dirjen Bea Cukai nantinya kalau tidak mencantumkan, mereka akan melihat
dari list harga yang dijual di Indonesia. Seperti itu. Jadi sama aja gitu. Nah, ini untuk memudahkan kalian mendapatkan QR Code yang nanti di-scan oleh pihak Dirjen Bea Cukai yang akan kalian daftarkan di bandara. Jadi nggak perlu repot-repot gitu menjelaskan atau memberikan detail data karena sudah diisi oleh kalian. Nah, bagaimana jika belum? Oke, jika belum, kalian mengurusnya di Indonesia saja, nanti kalian bisa setelah karantina. Oke, jadi setelah karantina bisa kalian lakukan. Oke, setelah karantina kalian pergi ke bandara, ke tempat keberangkatan. Oke, yang di atas tuh keberangkatan, kemudian langsung terlihat Dirjen Bea Cukai. Di tempat di mana tempat check-in berjejer, lalu di depan itu Dirjen Bea Cukai, kalian datang masuk. Jangan lupa bawa boarding pass kalian, jangan dibuang, jangan di apa-apakan boarding pass kalian atau tiket online kalian. Yang pastikan di handphone. Kalau kalian lupa, kalian foto boarding pass kalian atau tiket online kalian di handphone secara digital ditunjukkan. Karena untuk mengetahui tanggal berapa kalian datang dan jenis penerbangan apa yang dipakai, gitu. Nah, untuk keuntungannya di bandara, kalian bisa dapat kebebasan barang di bawah 500 US dollar. Jadi barang yang di bawah 500 US dollar itu bebas pembayaran pajak. Itu di bandara, ingat ya, di bandara dilakukan. Nah, bagaimana kalau ternyata sudah berangkat ke kampung, tidak pergi ke bandara untuk mendaftarkan IMEI handphone kalian? Kalau sudah terlanjur ke kampung, kalian bisa mendaftarkan IMEI kalian di tempat Dirjen Bea Cukai terdekat. Ingat ya, dalam waktu 60 hari dari tempat kalian datang. Jadi maksimal 60 hari kalian bisa mendaftarkan di Dirjen Bea Cukai terdekat di kampung kalian, atau di desa kalian, atau di kota kalian. Tapi kekurangannya adalah kalian tidak bisa mendapatkan kebebasan barang di bawah 500 US dollar yang bebas pajak. Kalian mesti membayar pajaknya sesuai dengan harga. Berapa persen dari harga total. Walaupun di bawah 500 US dollar kalian terkena. Karena memang tidak didaftarkan di bandara. Jadi itu kelebihannya untuk mendaftarkan IMEI kalian di bandara, yaitu mendapatkan kebebasan 500 US dollar barang yang di bawah 500 US dollar. Kalau di atas tentunya akan dihitung berapa persen dari pajaknya. Nah, itu ada perhitungannya di sana. Jadi kalau kalian siap membeli barang yang mahal atau di atas iPhone rata-rata di atas 500 US dollar, why not untuk membayar untuk pajaknya sekecil itu, ya pasti bisa lah gitu. Nggak mungkin enggak kan gitu. Nah, untuk barang-barang handphone biasa yang murah, kalau second kalian tulis juga harga barang secondnya rata-rata berapa ya secondnya ya. Contohnya seperti itu. Tapi itu tergantung dari petugas Bea Cukai. Ingat ya, boarding pass kalian itu mesti jangan lupa, jangan hilang, atau dalam bentuk digital pastikan kalian punya gitu, tiket online kalian atau boarding pass online kalian. Itu yang penting untuk mendapatkan IMEI kalian. Tapi kalau kalian memang ada duit lebih, kalian bisa membeli handphone juga yang di Indonesia, beli handphone lagi. Kalau kalian seandainya untuk sementara ke Indonesia dan kembali lagi dalam waktu dekat ke negara tempat kalian bekerja lagi. Jadi mendapatkan IMEI hanya untuk handphone kalian dapat dipakai dengan kartu provider yang ada di Indonesia. WiFi masih bisa digunakan. Jadi seperti itu aja info dari saya. Kalian bisa daftar di linknya kalau kalian urus sebelum datang ke Indonesia. Itu lebih baik. Jika kalian tidak, boleh juga nanti datang aja ke Dirjen Bea Cukai setelah karantina. Bawa surat keterangan sehatnya dan juga bawa boarding pass pesawat kalian. Oke, itu aja info dari saya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Bagi yang ingin menanyakan hal-hal sesuatu ya tulis di komen, nanti saya akan berikan sharing info-info lainnya. Oke, good luck, semoga penerbangan kalian lancar, semoga karantina kalian lancar, semoga perjalanan kalian lancar, bertemu keluarga di rumah. Tetap sehat dan positive thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.